Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in. Dia datang, mungkin dia dari Yaman. Dia datang ke Syam, ke Damaskus. Kemudian fa'idha ana bifatan barrak thanaya, aku sampai ke Syam, masuk ke masjid Damaskus yang ada di Syam. Aku melihat ada seorang pemuda yang ceria sekali. Kalau bicara itu giginya subhanallah penuh dengan cahaya, berkilau. Wa idzan nas haulahu, orang duduk di sekitarnya. Kalau mereka berselisih, mereka tanya kepada pemuda ini. Setelah itu mereka ambil pendapatnya. Fas'altu anhu, siapa orang ini? Faqila hadza Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Ini Mu'ad bin Jabal yang Rasulullah cinta sama Mu'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah mengatakan kepada Mu'ad, wallahi ya Mu'ad, inni uhibbuk. Demi Allah Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan tinggalkan di penghujung salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi katakan kepada Mu'ad. Kemudian besoknya kata Abu Idris, aku pagi-pagi berangkat ke masjid. Aku dapetin dia sedang sholat, maka aku tunggu dia sampai selesai sholat. Setelah dia sholat, aku datang menghadapnya, menghadap di wajah dia. Fasallamtu alaih, aku ucapkan salam kepada dia. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Nggak kenal ini, baru melihat kemarin sekali. Lalu Abu Idris mengatakan, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Apa kata Mu'ad? Allah, benar karena Allah, atau alillah, benar karena Allah subhanahu wa ta'ala? Faqultu iya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertanya sampai beberapa kali untuk memastikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadha bihabwati ridai fajadhabani ilaihi, itu selendangku ditarik sama Mu'ad bin Jabal, ditarik sama. Wa qala abshir, ada kabar gembira buat engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, telah wajib cintaku, kata Allah, buat orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling duduk karena aku, saling berziarah karena aku, saling berbagi karena aku. Subhanallah. Itu Mu'ad sampaikan kepada Abu Idris Al-Khawlani. Maka tinggal dilihat jamaah, apakah benar cinta kita karena Allah. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Orang muslim yang terbaik adalah yang orang lain selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Enggak pernah dia berucap yang menyakiti dan melukai hati saudaranya. Enggak. Dia tidak mencela, dia tidak melaknat. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Enggak kotor ngomongnya muslim. Maka tunjukkan kita. Yang biasa komentar, tolong engkau ketika menulis komentar, tanya kepada dirimu. Ketika engkau hendak bikin status atau bikin komentar, tanya, engkau nulis ini lillahi ta'ala atau untuk dirimu?
Ulillahi ta'ala. Baik. Manfaatnya ada apa enggak? Ketika engkau katakan, apa manfaatnya? Kalau hanya menyakiti hati saudaramu. Terkadang ada yang bikin status tujuannya menyindir saudaranya. Jangan kau bikin status. Engkau WA dia secara pribadi. Engkau ingin memberikan nasihat, berikan nasihat. Nggak perlu orang sekampung tahu. Tapi bagaimana Hajar mendidik Ismail. Al-ummu madrasah, jemaah. Ibu itu madrasah. Jangan pernah salah memilih seorang ibu antum. Kadang-kala ada laki-laki yang dia mengeluh karena istrinya kurang kooperatif lah dalam mendidik anak-anaknya. Istrinya sibuk dengan kehidupan dia. Ya karena dia salah milih ibu. Ana jadi ingat ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pernah mengumpulkan anak-anaknya lalu dia mengatakan, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, kata bapaknya. Kemudian ketika kalian dewasa dan tatkala kalian belum lahir. Tapi bagaimana ayah berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan tercela dengan ibu itu. Masya Allah. Kalau ada perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa kata perempuan ini mengatakan kepada Tuhannya, wahai Rabbku, nih suamiku, dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu. Terus kerjaannya apa suamimu ini? Dia cuma jadi mesin pencari uang. Yang ada dalam benaknya uang dan uang dan uang. Dia pergi ke pasar, bawa roti, kasih buat anak istrinya, dan dia merasa sudah selesai tugasku sebagai suami. Belum. Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan jangan harap seorang suami masuk surga kecuali selesai pertanggungjawaban dia terhadap istri dan anak-anak. Gimana suami akan ngasih tahu istri dan anaknya kalau dia tidak pernah kenal sama Tuhannya, nggak pernah kenal sama agamanya? Yang dia kenal uang. Yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum kalau dikasih 2 pilihan, punya hotel Botanika ini sama kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, antum milih mana aja? Milih mana Ustaz? Antum enggak lah Ustaz, enggak apa-apa lah kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Aneh kehilangan yang wajib enggak mikirin Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Jangan bicara yang sunnah, yang wajib dia enggak kerjakan. Tapi seorang yang beriman, tadi dia akan mendapatkan, oh ini ternyata aku dapatkan sekarang. Ketika semua dia tinggalkan, usaha dia tinggalkan, rumah dia tinggalkan, 2 rakaat sebelum subuh itu yang akan mendampingi.